Langsung mawon nggih, kita mulai nggih. Niki judul materi ini Mas depan nggih. Mengenal agen pengendali hayati ataupun APH. Agen hayati sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman ataupun OPT. Sampun ngertos OPT? Nah, nanti kita kasih contoh nih. Moga langsung Mas. OPT itu kepanjangan dari organisme pengganggu tanaman. Adalah hewan atau tumbuhan baik berukuran mikro ataupun makro. Berarti itu hewan itu kecil, bisa dilihat dengan mata telanjang maupun tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, yang mengganggu ataupun menghambat bahkan mematikan tanaman budidaya ya. Tanaman kita waktu kita tanam ya, dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama hama sendiri, yang kedua penyakit, dan yang ketiga gulma gitu. Langsung lanjut. Yang pertama hama gitu. Nah, hama adalah organisme yang aktivitas hidupnya merusak tanaman dan menurunkan kualitas maupun kuantitas. Hama tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu vertebrata atau bertulang belakang. Nah, ini vertebrata pakai ciri khasnya itu. Hewan itu yang mempunyai tulang. Nah, itu contohnya hewan mamalia, tikus, musa, panda, babi, monyet, aves ataupun burung. Itu burung pipit, burung gereja. Invertebrata itu hewan yang tidak bertulang. Contohnya insek itu serangga. Ada ulat, ada kupu-kupu. Nah, ini penggeret batang itu. Nah, ini penggeret batang, perang, belalang, daun. Nah, ini terjadi di OPT tanaman tadi. Moluska itu jenis siput-siputan, jenis siput, begitu dan sebagainya. Nematoda itu cacing. Nah, cacing. Monggo lanjut, Mas. Nah, ini yang contoh yang bertulang nih. Ini akas, contoh tikus. Nah, lanjut, Mas. Nah, ini apes ataupun burung. Lanjut. Nah, ini insekta atau belalang. Insek contohnya belalang ya. Lanjut, Mas. Ini insek lagi, ini contohnya kutu kebun. Nanti besar ini di tanaman cabai, terong. Nah, biasanya. Dan ini pembawa virus biasanya kan infeksi keriting, infeksi mana enggak? Pembawa virusnya gini, kutu kebul. Lanjut. Ini Bang, nanti besok Bang, ini warna coklat. Warna coklat dibagi menjadi 2, makro dan berakhir bersayap dan tidak bersayap. Ini contohnya kalau warna ini contoh warna yang berada di warna padi. Nah, nanti biasanya besok TV rame hari kobong ini penyebabnya. Nah, ini warna ini itu ganti kulit 4. Instar yang paling berbahaya nanti instar 2 sampai 3. Itu rakus-rakusnya berubah. Nah, warna ini hasilnya warna di padi itu menjadi banyak Pak. Ada warna coklat, ada warna putih, warna hijau,
orang punggung putih, nah, banyak. Tapi yang paling sporadis, serangan paling tinggi biasanya ini yang sering muncul di TV-TV. Nah, soalnya ini satu orang bisa bertelur lebih dari 60. Nah, telurnya ini dimasukkan dalam papan biasanya, dimasukkan dalam bata. Jadinya susah untuk diidentifikasi kecuali dengan mikroskop. Tapi ini nanti kalau sudah instar 1 ke instar 4 mati dulu. Bertelur sesudah bertelur mati. Tapi yang paling berbahaya anaknya. Nah, satu aja bisa 60 sampai 250. Biasanya kalau serangan pertama terjadi nanti di penerbangan yang kedua, ini kan biasanya contohnya kan gitu. Contohnya nanti ada orang ya, orang itu sudah di situ bertelur, orang itu mati. Nah, kemarin sudah disemprot mati, kok tertelur dadaan banyak lagi. Berarti itu bukan orangnya yang disemprot bukan mati, tapi anaknya. Padahal anak telur yang sudah terkontaminasi oleh insek nanti kekebalannya meningkat. Biasanya disemprot malah ambil mawar, tidak mati. Nah ini, itu. Nah ini moluska, ini keong moluska. Anjenengan nanti ada keongnya tadi. Tandurannya panjangnya apa kebanyakan? Sayur. Kalau sayur biasanya moluskanya yang jenis tidak bercangkang, kayak kita. Nah, biasanya nyerangnya itu sore menjelang malam. Kalau pagi dia sudah bersembunyi. Karena kenapa? Dia itu takut panas. Kalau yang di padi biasanya menyerangnya di tanaman vegetatif, tanaman muda, di daun yang masih ataupun batang yang masih lunak. Itu ya jenis moluska biasanya ada begitu. Tapi kalau nanti tandurannya dewasa, nanti yang makan dia makannya itu daun kering. Sama kalau yang di hortis biasanya yang diserang di tanaman muda kan kira. Nah, karena silikatnya sudah tebal, sudah kuat, jadinya tidak lalu. Lanjut. Nah, saya ini beranjak ke penyakit ya. Nah, penyakit adalah perubahan fungsi sel dan jaringan tumbuhan akibat gangguan secara terus-menerus oleh patogen ataupun faktor lingkungan. Penyebabnya dapat dikelompok menjadi dua, yaitu biotik. Biotik itu contohnya yang hidup, itu yang mengganggu yang hidup. Contohnya ini jamur, jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Nah, yang kedua abiotik. Abiotik itu yang mati. Ciri khasnya mati, benda mati ataupun kondisi yang mati. Contohnya suhu, suhu itu kan mati, tidak mampu hidup, tidak kelembatan, nah kelembaban, angin ataupun zat kimia. Nanti panjenengan ting sawah kok tandurannya mati tapi nggak ada sebabnya, ataupun di kebun nggak ada sebabnya di tandurannya panjenengan. Itu bisa penyebabnya bisa suhu, bisa biotik. Nah, nanti nggak ada hamanya, berarti masuknya ke abiotik. Contohnya panjenengan pupuk, tapi pupuknya terlalu pagi ataupun terlalu banyak. Kalau tetap pagi dicotong di sayuran, itu kan masih ada embunnya, ya, masih ada embun. Panjenengan pupuk pakai urea itu kan panas, makanya terjadilah kobong gitu. Nah itu contohnya jadi abiotik. Ataupun nanti di perakaran panjenengan ngasih pupuk cair ataupun pupuk granul dalam jumlah
banyak, nanti terkandung dalam tanah itu kan keracunan unsur hara, akan pupuk, jadi ini kan panas, akarnya kobong. Nah itu maksudnya yang di abiotik. Dan suhu biasanya panjenengan pirsa, suhu ketika dari kemarin kemarau tiba-tiba hujan. Nah itu maksudnya yang di abiotik. Karena contoh itu kaget Pak Bu. Soalnya kan sami mau kan kita aja, contohnya saya aja masih batuk dari kemarin. Soalnya dari perubahan pancaroba kemarin toh, dari panas masuk turun dingin kan kaget. Tapi aslinya itu tanggungan bisa nih Pak. Kudu makanya perlakuannya kudu sama. Oke, mau lanjut. Nah ini antraknos. Ini akibat jamur antraknos di cabai. Anjuran kata ini. Nah, ini bentuk spora di jamur panjenengan. Ada titik ataupun gesem di buah. Nah ini biasanya di musim penghujan ini, ajeng penghujan itu tinggi karena tadi faktor abiotik tadi kaget, terus embunnya nempel di bagian bawah. Jadi ini kan dingin, embun dingin itu membawa jamur ya. Jadi ini yang tinggi. Di samping itu dinding dari buah itu biasanya kurang tebal. Biasanya kalau di musim penghujan itu pemupukannya perlu ditingkatkan, terutama di kalium sama fosfor untuk mempertebal dinding dari buah. Karena kalau nutrisinya kurang, otomatis kan musim penghujan deh dipupuk dengan takaran yang musim kemarau beda. Karena kenapa? Larut sama air hujan, jadinya nutrisinya kurang, terus dinding dari buah ini kan tipis, kena penyakit gampang. Jadinya kan apa? Oke, mau lanjut. Nah ini layu fusarium pada cabai. Nah layu fusarium itu terjadi karena perubahan di pancaroba. Itu diakibatkan oleh jamur. Nah, jamurnya Fusarium oxysporum. Nah, ini penyebabnya. Itu biasanya contohnya di ketiak ataupun di batang nanti ada semacam seperti terbakar ataupun kering. Nanti person ini terkok akles. Nah, itu karena itu jamur meningkat saat perubahan musim dari panas ke hujan ataupun curah hujan terlalu tinggi. Biasanya waktu minggu. Nah, perlu diketahui untuk cabai. Biasanya kalau di musim penghujan itu di perakaran perlu diberi gundukan lebih tinggi. Irigasinya biar air hujan biar cepat mengalir, ataupun paling bagus pakai pulsa. Nah, pulsa itu kan langsung mengalirkan air hujan. Soalnya air hujan itu kan mengandung asam nitrogen. Nah hasilnya itu mawon nak panjenengan tumbas pupuk itu dari pabrik itu mengikat pupuk yang dari udara itu Pak Bu. Itu dari teknologinya pabrik sana, caranya udara itu bisa diikat. Nah itu padahal itu pupuk itu dari situ, makanya air hujan yang turun dari langit itu yang kena angin kena masuk ke air hujan, jadinya unsur nitrogennya tinggi, terjadilah asam. Nah itu makanya air hujan itu sebenarnya pupuk urea. Tapi kalau terlalu banyak kayak gitu pokok gila. Nah, maka lanjut. Nah ini penyakit yang ada di tanaman padi. Ini penyakit blas.
Natitersa di padi. Nah, kalau yang di padi ini membentuk spora belah ketupat. Indikatornya ini kan belah ketupat, kan bentuknya indikator menjadi belah ketupat. Nah, nanti kalau sudah menjadi belah ketupat, nanti keringnya itu menyebar. Dan kalau parah, nanti mekrok, nggak bisa tumbuh mogot besar. Dan kalau sudah parah lagi, kering, mati. Biasanya apa? Itu yang di tanaman padi. Lanjut Mas. Ini resep itu resep itu dari penyakit bakteri yang membawa itu Pseudomonas oryza. Nah, ciri khasnya resep itu dari pucuk daun. Pucuk daun mulai mengering, nanti di di sisi-sisi daun mengering, dan semuanya nanti berubah menjadi kering. Nah, ini dari bakteri. Ciri khasnya nanti panjangan beda dari bakteri alevirus, panjangan potol mawon bagian batang. Bagian batang dipotol, diiris secara melintang. Panjangan masukin gelas yang berisi air bening ataupun gelas aqua sih gampang toh, gelas aqua itu toh, panjenengan menunjuk gitu toh. Nah, itu dia keluar cairan isoden putih atau boten. Kalau keluar cairan putih itu berarti penyakit. Tapi ini kan masuk ke dalam jaringan. Beda sama yang tadi yang belum belah ketupat tahu, beda. Ini hampir sama yang di tanaman pisang. Anjungan nanti tersa pisang ke kolayu. Nah, itu karena bakteri juga. Anjungan iris pisangnya itu keluar cairan atau boten? Berarti itu kalau keluar cairan itu bakteri. Contoh kecil nah kita aja pernah luka kan? Contoh mudah, kita luka itu mesti keluar nanah. Lihat, nah, nanah itu kan cairan bakteri, sel darah putih yang ajar melindungi kita. Itu protek dari yang sama. Tanaman juga, tanaman di pisang, di cabai itu juga keluar jaringan putih. Kalau yang di cabai namanya layu bakteri. Tadi kan ada layu fusarium, fusarium jamur, layu bakteri. Bakteri masuk ke dalam perakaran. Dan nanti kalau dari perakaran masuk ke batang, lanjutnya kok beda nilai fusarium kalau layu bakteri ajaran jabut mawon. Nanti akarnya busuk nopo mboten. Nah, busuk terus dipotong keluar cairan bening kayak susu mengalir, itu berarti bakteri. Monggo lanjut. Nah, ini penyakit virus kuning, Pak. Ini virus kuning bisa terjadi di cabai, tanaman kacang-kacangan, tanaman merambat kayak semangka, nate. Nah, nate tandurannya panjenengan nate iki. Tandurannya apa, Pak? Tuh. Melon. Sampingnya apa? Cabai. Nah, kalau melon jangan ngalih cabai. Nanti virus kuningnya bisa nular ting melon. Sampai mau melon bisa nular ting cabai. Nah, pembawa virusnya nggih mau putu kebul, putih mau gitu. Monggo lanjut. Yang ketiga ini gulma. Nah, adalah tumbuhan yang kemunculannya tidak dikehendaki. Jadi ini ngeten Pak Bu, kita setiap nandur ataupun nanam itu contoh nandur
sawi ataupun sayur-sayuran itu yang dikendaki A, sawi ataupun kalau itu biasa liane sawi lah, pakai sawi nanti yang cukup pembuatan dia pembuatan sawi hajar, nah ini bayar dianggap gulma atau buatan, jadi dianggap gulma sawi, sing nandur pari kok tukulin semongko, nah berarti semongkonya gulma. Nah, gulma ini adalah tumbuhan yang kemunculan tidak dikendaki, panjenengan tidak menginginkan. Nah itu kan diarani gulma dan memberikan dampak negatif. Mesti dong kalau ada tanduran yang beda jenis, beda jenis bisa di kotak panjenengan, mesti terjadi perebutan nutrisi yang sangat tinggi. Contoh pun soalnya rumput itu daya menghisap nutrisi pupuk itu lebih cepat. Anjana betul percaya nandur sayur kali nandur sayur anjana pupuk. Kan sukete itu sing subur sing cepet kudu sukete kira. Nah ini ada gulma rumput, gulma tepi-tepian, gulma daun lebar, gulma air. Contohnya gitu, contoh gulma gitu. Lanjut mas. Nah ini gulma rumput ini biasanya di tanaman sayur ada, di padi-padian ada. Biasanya ini bisi. Lanjut. Ini teki, rumput teki. Rumput teki itu biasanya ya ada fungsinya juga sebenarnya dari akarnya. Oke lanjut. Ini gulma berdaun lebar nih, contohnya ya putri malu. Ini putri malu kalau di luar negeri juga itu kalah harganya mahal gitu untuk jamu untuk ini akarnya aja sebenarnya bisa untuk obat. Akar dari putri malu. Ini gulma air. Ini biasanya yang di tepi-tepi sungai. Nah, di tepi-tepi sungai banjir kanal biasanya kakak ini. Lanjut. Agen pengendali hayati ataupun APH adalah organisme atau makhluk hidup yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman ataupun OPT. Agen pengendali hayati dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini yang membantu panjenengan menekan OPT ataupun hama. Yang pertama adalah predator, yang kedua parasitoid, dan yang ketiga adalah patogin. Lanjut. Nah ini predator. Jadi apes itu burung ya, itu kan kebanyakan ada predator atau tidak ya. Tapi kan contohnya yang burung prit tadi hama, dan ini predator. Ini bedanya. Soalnya dia ini namanya burung itu alba. Kalau kita dikembangkan kayak di Egoano, ini sebenarnya sudah di pertanian sudah dikembangkan banyak. Kalau yang di sini dikembangkan kalau nggak salah di Mijen itu sudah banyak. Di kalau nggak salah yang dekat Soto Sawah itu ada buah yang di sana. Itu isinya ini Pak. Itu alba. Itu alba ini dia memangsa tikus, khusus tikus itu sehari bisa memangsa tikus 20, baik dimakan ataupun tidak. Lebih agresif lagi saat anaknya menetas. Karena kenapa? Satu makannya anaknya, yang kedua ngajari anaknya untuk berburu. Biasanya kalah lebih dari 20. Dan jangkauan terbangnya ini bisa lebih dari 2 km. Lanjut. Nah ini ular. Kalau
kalau di Kalimantan, Sulawesi, sanca ya, sanca kembang, sanca batin gitu. Buah. Tapi sebenarnya di sawah kita di Jawa Tengah pun juga ada. Ada yang kecil, ada yang tapi kan nggak harus jenisnya ini ya, yang jenisnya gede gitu. Tapi ada yang jenisnya kecil gitu. Saya juga pernah dulu sering ke sawah nemu kayak gini, alat gitu. Nah ini kumbang coccinellid ataupun kepik. Coccinellid itu jenisnya banyak. Ada yang namanya coccinellid. Ini yang jenisnya coccinellid. Ada yang jenisnya kumbang tapi nggak ada titik-titiknya, ini ada. Ada yang lorek-lorek. Nah, lorek-lorek kayak bentuk macan itu. Kalau saya ngarani kumbang macan. Nah ini predator dari kutu kebun, terus apis. Nah ini yang makan ini. Ini sehari lebih dari 30 makan terus ini. Ini dari anaknya pun nanti besok, pun pernah lihat. Contohnya kayaknya nanti ada, nanti saya ada contohnya. Anaknya aja sudah rakus, apalagi ibunya. Gitu. Soalnya anak-anak nanti kan dia masa pertumbuhan, dia memerlukan proteinnya banyak, jadi sangat rakus. Dia di instar 1 sampai 3, makanya sangat rakus. Nah, biasanya kepe ini kan jenisnya banyak nih, Pak Bu. Panjenengan paling kata di saya apa? Aku. Nah, sebenarnya kayak tadi burung itu ada hama, ada musuh alami. Nah, ini kepe ini juga ada sebenarnya. Kepe kalau yang di tanah terong, nah tapi besok di terong banyak kepenya kok tandurannya bodoni palahan kayak jika modern itu yang kepe hama yang merusak. Ciri khas dari kepe ataupun kumbang yang merusak, panjenengan perso di kubahnya itu. Kubahnya dia mengkilat atau kusam. Kalau kusam berarti itu rusak. Kalau ininya mengkilat, nah itu berarti musuh alami sih ngewangi panjenengan. Kan ada ya yang diterong, hampir sama ini. Tapi yang diterong biasanya warnanya agak oranye ke kuning-kuningan. Terus warnanya kusam. Nah panjenengan besok sing iki kalian seting pari ataupun yang di tanaman bunga-bungaan ataupun yang di cabai. Anjan besok coba balik ini. Nanti nak titiknya sami, tapi bentuknya warnanya beda. Apa lanjut? Nah ini capung. Ini capung bisa dia predatornya wereng, terus kutu-kutuan yang ada di cabai bisa capung. Ini sehari lebih dari 35. Soalnya sifatnya rakus sama kayak tadi apa kumbang bokah tadi. Lanjut. Ini laba-laba mata jala. Nah, laba-laba mata jala itu dia berburunya tidak membuat jaring, tapi dia berburunya biasanya jalan ataupun bersembunyi di seresah-seresah. Dia biasanya sering di tanaman hortik ataupun di tanaman pangan, dia bersembunyi di seresah-seresah. Panjenengan nanti pas panen pas anu lah ngomong ini biasanya melompat-lompat. Nah, kali ini kan berburunya secara sembunyi-sembunyi, menyergap. Ini laba-laba yang mata jalan. Oke lanjut. Yang kedua parasitoid. Nah, adalah serangga yang larvanya hidup di dalam tubuh serangga lain sebagai parasit. Serangga yang menjadi inang akan mati. Nah,
Nah ini contohnya yang nanti dia itu bertelur di serangga, contohnya di ulat ataupun di kutu-kutuan. Nanti ada contohnya, kita ada video. Mungkin lanjut. Nah ini serangganya yang menyuntikkan di ulat ya. Nah nanti telurnya ini kan bertelur di tubuh ulat, grogoti memakan sel jaringan dari ulat. Lanjut. Nah ini yang sudah terinfeksi. Ini yang sudah terinfeksi tadi. Jadi ada nih. Tubuhnya nanti keluar ulat ataupun keluar kepompong yang siap menggerogoti. Ini sudah fase terakhir, kepompong nanti keluar dari parasitoid tadi. Nah ini pengolahan ekosistem gitu. Contohnya gitu. Maka membutuhkan pengolahan ekosistem sebagai tempat berkembang parasitoid ataupun predator panjenengan. Kayak mau toh kumbang coccinelle terus capung. Nah ini kan seneng kembang-kembang tawon. Nah ini untuk perkembangan ataupun rumah. Makanya paling bagus itu panjenengan, kalau paling bagus itu panjenengan nanam sawi terus apa itu hortik gitu, contoh hortik gitu. Panjenengan di sisi-sisi kiri kanan panjenengan kasih bunga-bungaan. Nah dari bunga-bungaan itu nanti kan ada parasitoid, ada musuh alami yang tinggal di situ. Nah di situ ada musuh alami siap pemangsa dari hamanin panjenengan. Jadi ini panjenengan mengurangi pestisida. Nah, mirip dan ngerti. Di samping mempercantik tanaman panjenengan juga ada manfaatnya. Contohnya panjenengan menggunakan refugia tanaman kertas, bunga-bunga seperti bunga kertas ya, bunga dan malam, bunga matahari. Nah, selain bunga-bunga masih bisa asal keluar bunganya, asal keluar aroma. Contoh keningkir. Nah, keningkir itu fungsinya banyak. Itu sebagai nanti salah lapannya panjenengan anak pecel ini ya, apa itu lah. Itu kali tempat tinggalnya dari musuh alami itu. Nah, kalau mau pedih panjenengan ambil keningkir, panjenengan di sisi rumah itu panjenengan ditanduri keningkir, ditanduri ringan yang apa itu bunga yang ungu itu apa lupa saya. Lavender itu juga bisa menolak, itu fungsinya. Maka lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan tadi kalau bisa seling-selingin. Nah ini tumpang sari di tanaman hortik kalau bisa jangan sejenis kayak apa itu cabai kali tomat. Nah ini kan satu jenis. Omongnya sami nama betul, harganya sama apa enggak? Sama kan? Terus penyakitnya sama apa enggak? Sama kan? Jadi ini produk mawon yang cabai ini tertular, otomatis yang sampingnya juga tertular, tomatnya juga tertular. Contohnya gini bisa panjenengan contoh bisa menggunakan apa itu wortel kali sawi-sawian kan beda. Lanjut. Nah ini patogen yang ketiga. Dalam konteks patogen ataupun APH, patogen adalah mikroorganisme yang mampu menimbulkan penyakit pada organisme pengganggu ataupun OPT, atau sebagai agen antagonis yang mampu menghambat patogen penyebab penyakit tumbuh. Patogen dibagi menjadi tiga, yaitu bakteri, jamur, dan virus. Nah, bakteri contohnya lanjut. Nah ini dari bakteri itu contohnya menggunakan PGPR, Frongbrown
Rizobacterus. Contohnya PGPR ini kan bakteri perakaran. Bakteri perakaran yang berada di tanaman, biasanya di pohon bambu. Perakaran berarti kan bakteri bawah nih. Kan ada aerob, non aerob kan. Nah ini kan bakteri perakaran berada di akar bambu, contohnya bambu. Selain bambu ada nggak? Ada di tanaman putri malu. Selain putri malu ada nggak? Ada. Itu namanya di alang-alang, biasanya ada. Itu dari PGPR. Nah, fungsi dari PGPR ini apa? Nah, fungsi dari PGPR ini salah satunya untuk kekebalan, tandurannya panjenengan. Nah, untuk mencegah penyakit, itu dari fungsi PGPR. Nah, ini contohnya dari penyakit yang namanya tadi resek sama belas, yang membentuk tadi belas ketupat tadi loh. Nah, ini bisa diantisipasi pakai ini. Sama resek itu yang dari samping, dari pinggir-pinggir daun, itu bisa diantisipasi pakai PGPR. Ini contoh dari PGPR. Ini jaringan ataupun bakterinya nih. Bakteri kalau dilihat dari mikroskop contohnya nih. Lanjut. Ya ini sami ya PGPR tadi. Ini kalau diusung gitu. Lanjut. Nah, ini contoh yang pakai PGPR maupun tidak nih. Ini contohnya lebih gede yang sebelah nih. Ini contohnya yang di tanaman cabai. Monggo, lanjut. Nah ini yang jamur antagonis. Ini sama tiko. Lanjut. Nah ini yang Trichoderma, yang contoh yang dipakai di sawah. Nah ini yang sebelah kanan ini kan yang kena resek. Nah ini pakai tadi PGPR. Dan yang sebelah kiri, yang sebelah kiri ini yang diaplikasi pakai PGPR. Nah ini kan beda. Ini kan kering. Enggak lanjut. Ini yang ini BioST. Ini jamur sama, hampir sama dengan Trico. Beliau ini anjungan bisa dicari kalau pengen budidaya beliau ini, bisa anjungan buat nanti di itu toko online mereknya Biocardio. Nanti pada kuning. Nah, nanti bisa dikembangkan. Nah, ini jamurnya kalau di zoom akan ini. Monggo lanjut. Nah, ini jamur sebagai entomopatogen. Entomopatogen itu patogen yang merusak dari tubuh hama. Dia merusaknya, mengambil nutrisi dari hamanya, dari hama ataupun OPT, organisme pengganggu tanaman yang merusak. Dia menempel, dia keluar akar, menembus jaringan menembus jaringan tubuh dari si hama. Dia mengambil nutrisi dari hama sampai kering biasanya. Ini contohnya di apa itu, di garempung. Tahu garempung? Jenggeret. Nah, apa jeneng bisa makan jenggeret, bunga pendak sore ya ini. Ini yang terinfeksi jamur entomopatogen. Nah, terus jamur ini bisa menular di serangga lain? Bisa nggak? Bisa.
Ini contohnya yang ini contoh yang di jenggeret. Karena jenggeret itu sebenarnya termasuk hama. Dia memakan cairan dari tanaman. Itu kan penghisap, maksudnya penghisap. Dia menghisap cairan. Tapi kalau sebelum jenggeret, dia serangganya di mana posisinya? Di bawah perakaran. Serangga jenggeret ini ada yang jenisnya sampai 9 tahun baru berubah jenggeret. Tapi ini berubah jenggeret ini prosesnya lama. Ini paling jenggeret itu yang paling spesiesnya paling jadi jenggeret itu kalau nggak salah 3-4 tahun. Tapi ada yang jenggeret sampai 9 tahun baru berubah macam ini. Biasanya ada indikator kampung kesehatan jenggeret, berarti tanah di situ biasanya subur, terus penggunaan pestisida tidak terlalu tinggi. Biasanya ciri khasnya apa ini? Karena ini kan posisinya berada di tanah. Di tanah dia makan humus ataupun akar-akaran. Lanjut mas. Nah, ini korek latihan memori. Nah, korek itu sebenarnya penyebarannya lewat serangga paklung. Ajaran apa paklung? Tapi paklung kan gandum, warnanya coklat. Nah, dia bertelur biasanya di pupuk kandang. Nah, anjirnya nanti ngasih pupuk opala tandurannya nanti cek aja nanti di perakaran ada ininya enggak. Nah, dia kalau dipupuk maka bungkus instar 1-2. Nah, instar 2 ke 3 dia biasanya lebih rakus. Makanya di akar muda itu biasanya dimakan ini hama ini yang urat ini biasanya di padi pun ada. Padi terutama di lahan-lahan kering, padi bugu ataupun bugu ranca. Tapi kebanyakan yang di Bogor sama bugu ranca. Soalnya kalau ini diulek beda nanti buat depan kalau begini. Kan beda sama yang di sayur kalian aja. Soalnya ini kan tidak terlalu sensitif sama air. Nah ini yang terinfeksi sama entomopatogen. Bisa terinfeksi sama, kalau ini terinfeksi sama Methalasium meste. Methalasium itu hampir sama kayak tadi jamur yang menggerogoti ini. Nanti awalnya saya kepes dari apa? Anjana nanti memutin lahan karena jamurnya kan ditempel jamur. Nah, itu biasanya berarti teridentifikasi akan entomopatogen. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, dengan cara nanti kan anjana ngomongin sing serangga wau ada jamur itu, anjana remes mawon kayak baru sidik semprati. Nah, semprati nak serangga. Nanti jamur kabeh serangga. Enggak lanjut. Selesai. Oh, sabun. Enggak, contoh tadi yang saya kirim juga. Hah? Saus tiram, lupa. Sauri. Ataupun bisa menggunakan terasi. Kalau nggak ada salah satunya bisa menggunakan nganu nggak apa-apa. Tapi paling bagusnya dua-duanya kayak gitu. Soalnya kan ini kan kandungan bakteri ataupun nutrisinya kan lebih memenuhi. Hah? Takarannya ini nanti ada di anu. Itu di anu. Ini micin ya? Enggak. Ini leri ini kayak Ini enggak pakai air leri. Ini air leri anunya ini. Oh berarti yang ini kita tanpa air leri ya? Iya.
Ini nanti tidak fermentasi gitu Pak? Fermentasi. J. Ini kan fermentasinya di luar. Pala ini di P panas-panas. Kalau bisa Panas-panasan ya? terkena matahari sehari 8 jam. Ngaten. Berapa Nah, hari? Sehari aja cukup. indikator kalau sudah jadi warnanya kayak gini. Oh. Nah, seandainya Pak nanti kok enggak jadi, kan bisa jadi bisa enggak. Nah, kalau ada yang sudah jadi ini kan, yang lainnya belum, panjenengan bisa tularkan. Ini diambil 1 sendok, dikasihkan yang belum jadi, gitu. Ini buat matiin apa? Kutu kebun. Fungsi dari PSB ini untuk kekebalan tanaman, marai tambah ijune tandurannya panjenengan. Jadi ini ora gampang loro, iso ngurangi pupuk. Nah, iso ngurangi pupuk panjenengan. Vitamin terasi. Oh berarti bukan untuk membunuh. Bukan, tapi untuk kekebalan. Kekebalan ini panjenengan. Hari sekali. Ini ada takarannya yang di sini ada kok nanti. Oh, di catatan ada ya? Di catatan ada nggak, Pak? Nggak ada. Aku lali nangkep ini. Nggak ada. Foto aja. Nanti tak kirim nganune, kirim ke peserta gitu aja ya. Apa itu? Resepnya sama hasilnya gitu ya. Iya, Pak. Paling bagus yang untuk gortik sayur-sayuran. Karena kenapa? Ini kan bakteri fotosintesa. Bakteri membantu fotosintesisnya panjenengan, membuat zat hijau tandurannya panjenengan. Nah, yang dimanfaatkan ini kan tandurannya panjenengan nak sing luwih enak kan sing ijo-ijo toh gitu. Nah, ini terutama. Ini bisa ngurangi pupuk urea. Urea niku kan sing wau sing mengikat nutrisi dari udara itu kan urea. Nah, ini kan iso ngurangi, iso panjenengan jatah ibaratnya gunake sekilo pupuk urea iso gunake iki separuh tok kan 600. Udah. Dia harus air kolam gitu. Hah? Harus air kolam dan AC. Kalau nggak ada air kolam ataupun air AC, air hujan bisa. Tapi yang kena sinar matahari, J. Yang pakai air pump nggak apa-apa, tapi yang kena sinar matahari. Jangan air dari sumur yang belum kena langsung dipakai, itu kurang bagus ya. Bahkan air laut pun bisa. Air laut nanti warnanya agak ungu tapi beda, gitu. Tapi ada yang biasanya ada yang warnanya agak kehijau-hijauan. Tapi ini kalau sudah jadi warnanya kayak gini terus dibuka bau. Nah, panjenengan betul percaya buka apa panjenengan? Kayak sing muring-muring Mas. Kayak sing muring-muring lho. Kok ndak kabeh-kabeh. Kalau sampun bola-bali Bu. Bisa menguap. Apanya? Kalau ditutup aja. Buka berapa sekitar 4 hari sekali buka J. Karena ini kan sifatnya kan bakteri ya. Bakteri itu biasanya Gak biar ada nanti. Mau bawa kayak cacing terakhir. Cacing. Oh ya. Nggak bunuh. ini yang satu. Sini ya. 10 sampai 15 mili untuk 2 liter. 2 liter bisa. Mungkin ditambah nggak apa-apa ya, soalnya ini kan organik bukan kimia. Beda sama kimia. Kalau kimia kan sifatnya panas. Ini kan bakteri. Bakteri makin banyak sebenarnya makin bagus. Tapi untuk takarannya minimal dalam arti minimal populasi hotel, panjenengan celupi air keluar isodet putih apa enggak? Berarti nak keluar isodet putih berarti kena layu bakteri. Itu dari perakaran biasanya. Akarnya panjenengan busuk biasanya. Dicek mawon itu. Nah, untuk penanggulangannya biasanya berarti itu medianya kurang bagus, bisa diganti. Kan pakai hidroponik. Hah? Pakai air kan. Berarti kalau busuk bisa juga. Bisa. Itu karena mungkin pH-nya kegedean ataupun bakteri itu enggak tumbuh, paling banyak itu malah di air loh Mbak. Itu panjenengan bisa cek nanti air itu dicampur pakai apa itu kalau jamur disemprot campur pakai
fungisida. Tapi kalau bakteri sulit. Ini soalnya kan sudah masuk ke jaringan. Terima kasih atas waktunya. Kalau tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.